bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat panjang umur disertai sehat walafiat, dan nikmat yang luar biasa kita bisa bersilaturahim lewat thalabul ilmi, dan nikmat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena dengan sholat subuh berjamaah itu ada kenikmatan tersendiri bagi orang-orang yang tahu. Ya. Karena sholat subuh itu sholat yang terberat. Sekalipun rakaatnya kecil, tapi jamannya sedikit. Ya. Semua sholat di rumah, di masjid, tapi berjamaah itu sedikit. Karena berat. Makanya tingkatannya 27 derajat. Yang sholat malam itu 27 derajat. Kalau yang siang 25 derajat. Ada dua hadis yang luar biasa. Ya, ada 27 derajat, 25 derajat. 25 itu yang siang. Kalau yang malam itu berat, maka 27 derajat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita menyampaikan materi, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka fansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah. Kira-kira doa tersebut sudah apa Pak ya? Udah apa belum? Belum. Oh, udah diajarin ya? Tapi belum ya? Oh, alhamdulillah. Belum apa tapi pernah mendengarkan doa ini. Ya. Kira-kira mau apa enggak Pak? Ya nanti dicatat ya, ditulis nanti pas giliran Ustaz. Berarti 3 bulan akan datang. Tapi giliran 3 bulan, betul ya Pak Ustaz ya? Jadi giliran 3 bulan sekali karena banyak ustaz-ustaznya, ya kan? Jadi 3 bulan ada waktu untuk menulis. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini bagian kedua. 3 bulan yang lalu Ustaz menyampaikan tipu daya setan dan cara menghindari. Ini wajib, ya. Wajib kita hindari. Bahkan dalam surat Yasin ayat 60, Bapak lihat tuh sering kita baca saat malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu
lakum aduwwum mubin. Ini surat Yasin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Bukankah telah kami mengingatkan, telah janjikan, wahai ya bani anak cucu Adam, ya bani Adam, anak cucu Adam. Jadi baniun itu anak, ibnun. Baniun itu adalah anak cucu Adam. Kita ini. Yang sekarang kita ada ini termasuk apa? Cucu apa cicit? Kalau dalam ayatnya anak cucu ada. Nah kalau kita anak turunan ada. Turunan termasuk kita ini turunan Nabi Adam. Ya. Turunan Nabi Adam. Ya bani Adam, wahai anak turunan Adam, Allah ta'budu syaitan. Jangan sekali-kali menyembah setan. Masya Allah. Ini luar biasa. Ya. Setan ini termasuk bagian makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan ini percaya Allah itu sebagai Tuhan. Cuma kenapa setan itu dilaknat dan dikutuk oleh Allah? Karena apa? Kesombongan. Kesombongannya tidak mentaati dan tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, maka aba wastakbar. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Adam, fasjudu, maka bersujud. Sujudnya Adam tidak seperti sujudnya orang sholat kepada Adam, tidak. Tapi litaati, penghormatan. Walaupun tidak sujud, penghormatannya tidak seperti sholat, penghormatan yang dilakukan oleh para malaikat semata-mata mengikuti perintah Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasjudu, maka sujudlah itu para malaikat kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kecuali iblis yang tidak mau ikutin perintahnya Allah. Karena apa? Dua yang dimiliki sifatnya iblis apa? Aba, menolak perintah Allah, wastakbara, dan kesombongan. Ini tadi. Apa itu menolak? Kullu umatin dakhala jannah illa man aba. Setiap umatku masuk surga kecuali aba yang menolak ajaran Allah, perintah Allah dan perintah Rasul. Haba wastakbara, menolak dan menyombongkan diri. Kenapa? Aku ini diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Kenapa saya harus sujud? Seharusnya Adam yang sujud pada saya. Kita lanjut, ya bani Adam, wahai anak turunan Adam, Allah ta'budu syaitan. Jangan sekali-kali menyembah syaitan. Apakah ada manusia yang di bumi ini menyembah setan? Ada nggak? Ada nggak? Kalau jubirnya Allah kan para nabi, para wali, para ulama, ya kan? Tadi yang risalah. Tapi jubirnya setan itu ya para kambing-kambing, para dukun-dukun. Ya. Yang menjadikan sesuatu benda itu ada kekuatan sampai mengabaikan kepada Allah, menyekutukan Allah, bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatan lagi, ini menyembah.
Tapi lewat mana setan itu menyuruh kita ini manusia itu disuruh sembah selain Allah, bukan langsung. Makanya dalam Al-Quran itu selalu membisik-bisikkan ada satu kekuatan yang dimiliki manusia, sumbernya itu ada. Setan tidak mungkin menampakkan pada kita, ngajak kita dengan kasar, dengan maksa untuk nyembah kepada setan atau nyembah pada yang lain tidak. Tapi ada tempat-tempat yang menjadikan sumbernya setan untuk menyesatkan manusia. Ya. Di antaranya adalah lewat nafsu. Oh, ada semata apa kabar ya. Maka manusia itu bisa diilhami. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, sumber-sumbernya, tempat-tempat inilah dimanfaatkan dan dipakai oleh setan. Sehingga kadang-kadang kita ini sholat, tetapi kadang-kadang nafsu kita fujuraha, diilhami, dibisiki. Kalau yang bagian takwa enggak, dia enggak berani. Maka dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Maka Bapak kalau kita punya keraguan besar, mau bangun rumah ragu, baca surat An-Nas. Mau sholat ragu, baca surat An-Nas. Baca itu. Mau baca Quran ragu, baca surat. Mau ngaji ragu, baca surat. Kalau mau nikah tapi ragu, Bapak-bapak kalau mau nikah lagi ragu, baca surat An-Nas juga. Nah, ya. Sifatnya ragu-ragu. Mau datang ke masjid, mau sholat ragu, baca qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung pada Tuhannya manusia. Siapa Tuhan manusia? Allah. Tidak lain adalah Allah. La ilaha illallah. Ilahin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Rajanya manusia. Raja di atas raja, tidak ada raja lagi kecuali Allah. Malikin nas, Tuhannya manusia adalah Allah. Kita tidak boleh mendewa-dewakan, mengkultuskan, mendewa-dewakan kecuali orang-orang tertentu yang jadi pilihan Allah. Seperti kita merafak, mengangkat-ngangkat Nabi Muhammad. Warfa'na. Ya. Ini Nabi warfa'na lakadik, mengangkat, memuji, berselawat boleh, karena itu termasuk bagian keimanan. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Alladzi yuwahhisu fi qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil, yang telah membisik-bisikkan, mesyar dari kejahatan, bisikan-bisikan yang tersembunyi. Maka dalam ayat ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, selalu diilhami dengan fujur, kejahatan. Kita ini sholat kadang-kadang bisa sampai jauh, sampai nggak tahu rukuknya, rakaatnya berapa, itu kan bisikan. Allahu Akbar, rakaat pertama. Begitu masuk rakaat kedua, bingung. Ini ketiga apa keempat? Karena pada waktu sholat Allahu Akbar, kreditan belum terbayar, ya, terlintas dalam hati. Itu gangguan dan godaan yang membuat bisikan-bisikan setan itu lewat sumber-sumbernya. Belum melihat anak Allah, aduh anak saya orang nakal, bandel, itu masuk ke dalam
masuk semua. Bisikan-bisikan. Belum yang membutuhkan ekonomi, belum dagangan, belum laku, itu akan berpengaruh. Makanya Hasan Asyadzili, imam kita, imam pendiri Thariqah, Syekh Hasan Asyadzili, ketika sholat dia membaca An-Nas 3 kali. Kemudian setelah baca itu kosongkan pikiran dan hatinya urusan dunia. Fokus yang diingat, yang ada dalam hati dan pikirannya Allah. Allahu Akbar. Jadi sekelilingnya itu dia mencoba tidak dimasuk ke dalam, kosong. Kalau kita nggak berlatih dan berlatih, jangan sampai sholat yang kita lakukan selama ini melanatin kita, menjadi laknat. Ustaz, yang penting kan sholat betul. Yang penting kan saya sudah mendirikan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat betul. Yang penting bisa menggugurkan kewajiban kita betul. Tapi sholat itu membuat ada tingkat-tingkatan. Kita masuk tergolong sholat yang mana? Sholatnya orang awam, khawasul khawas, dan sholatnya sholatul khawas. Kalau sholatnya orang awam menggugurkan kewajiban, Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Ini demen banget sholat yang dilakukan kita, setan tuh ketawa dan luar biasa senangnya. Kenapa? Aku telah berhasil mengganggu, merusak sholatnya anak cucu Anda dengan cara buru-buru, dengan cara hati gelisah, dengan cara hati tidak nyaman, dengan cara hati yang selalu terpaut dengan urusan-urusan lain. Ini ada satu peristiwa kisah yang luar biasa. Di kalangan pesantren-pesantren itu pasti sudah diajarkan oleh kiai dan diceritakan oleh para ulama dan kiai oleh santri-santrinya. Ini ada ulama besar di zaman Nabi Musa, namanya ulama besar, namanya ulama Bahasiso. Ini pernah dengar barangkali. Bahasiso ini luar biasa alim. Bahasiso ini termasuk ulama yang alim, yang ahli ibadah. Gertakannya saja itu melumpuhkan iblis. Ludahnya saja bisa membakarkan iblis. Masya Allah, ini Bahasiso alim yang luar biasa. Ulama ini ibadah 70 tahun di kuilnya. 70 tahun. Kalau udah 70 tahun, ya, istirahat 10 hari. Jadi ada gua ada tangga. Ibadah nggak keluar, nggak masuk, nggak masuk ke rumah di dalam zikir. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu pernah nggak ibadah 70 tahun? Belum. Apa? Tidak. Belum. Sama yang ngomong. Walaupun ibadah kita nggak pernah 70 tahun, tapi Bapak seperti sholat 1000 tahun sekarang. Luar biasa ya. Seperti sholat 1000 rakaat. Yaitu menuntut ilmu. Ini ibadahnya umat Muhammad dilipat-lipat gandakan. Kita menuntut ilmu 1 jam seperti sholat 1000 rakaat. Pertanyaannya, pernah nggak sholat 1000 rakaat? Belum. Sholat tarawih aja cuma maunya di pertama doang. Hari pertama, kedua, ketiga penuh. Betul nggak? Iya. Bener nggak Bu? Ya. Nah yang kecap berarti ngalami.
Masya Allah, ya. 20 rakaat cuma setahun sekali di Ramadan, itu kadang-kadang awalnya penuh. Nah kalau kita ngaji, belajar, tolabul ilmi, nuntut ilmu, mendengarkan kajian-kajian 1 jam, itu udah dinilai oleh Allah Ta'ala 1000 rakaat. Maka rajinlah menuntut ilmu. Nah kita kembali ke Barsisa. Barsisa ini luar biasa. Sampai-sampai para iblis, para setan tidak mampu masuk wilayahnya, lingkungannya Barsisa. Maka terjadilah mengadakan rapat besar-besaran, rapat pleno. Iblis mengundang para teman-temannya, setan, macam-macam, iblis, ifrit. Ada iblis, ifrit, apalagi setan, apalagi Pak? Tumit. Tarmutilanan Pak. Nggak ada sama saya itu. Namanya Hamazun, nama-nama jenis-jenis setan. Ya, dikumpulkan oleh iblis. Dalam rapat itu ditanya, adakah yang bisa menggoda Barsisa? Ada satu setan dan sekarang ada ifrit nggak mampu, iblis saja nggak mampu. Kemudian ada satu setan, namanya setan Abyadun, setan putih. Setan aja setan putih, untuk nggak setan hitam. Ada setan putih mengatakan, siap, saya sanggup. Saya sanggup untuk menghancurkan dan melumpuhkan akidahnya Barsisa. Baik, silakan. Kemudian setan putih ini melakukan kegiatan yang luar biasa teknisnya, supaya Barsisa itu terpesona dengan perilakunya. Maka setan putih apa? Dia menggunakan sorban. Sorban, kemudian pakai sorban apa nih? Udah di kepala. Megang tasbih, tasbihnya diputar, datang masuk ke rumahnya Barsisa. Sedangkan Barsisa dalam kondisi ibadah di tempat yang dilakukan seperti biasa. Nggak pernah yang namanya ibadah mukanya nengok kanan nengok kiri, fokus hati dan pikirannya ke Allah. Kalau sholat masih nengok kanan nengok kiri apa? Allahu Akbar, karena bunyi ini HP-nya ini nol Allahu Akbar. Siapa? Ini mengganggu, makanya lebih baik kalau lagi ibadah itu kegiatan lagi diberhentikan, HP itu dimatikan, mengganggu urusan Allah. Ya kayak inilah bapak-bapak, ibu-ibu pernah nggak sepak bola? Pemain sepak bola ada kayak bawa HP. Bapak ibu pernah lihat nonton bola nggak? Ada nggak pemain yang bawa HP? Enggak. Nggak ada urusannya kan? Nah kalau nonton bola itu bukan nonton apa? Pemain bola itu bawa HP, gimana masukkan bola ke gawang? Nggak konsentrasi. Ya kan? Itu aturan. Nah aturan kita sholat perhatikan dulu. Karena kita lupa juga ya, lupa mematikan HP-nya bunyi, apalagi urusan untuk mengambil uang, buru-buru itu kan, segera ngambil uang sekarang. Sholatnya dipercepat, biasanya 10 menit jadi 2 menit, bisa terjadi karena buru-buru. Nah, ketika Barsisa di sana dipanggil oleh setan. Assalamualaikum ya Barsisa. Tapi hebatnya Barsisa dipanggil oleh setan putih, tidak nengok sedikit pun. Manggilnya sudah berkali-kali. Ya Barsisa, assalamualaikum ya Barsisa. Enggak mendengar, enggak menengok, enggak kanan, nengok kiri tidak. Kemudian karena dipanggil berulang-ulang
strategi yang kedua. Apa strategi yang kedua? Dia ikut sholat. Ikut sholat di belakangnya Barsisa. Sama dilakukan oleh setan. Sikir, gak nengok kanan, gak nengok kiri, gak nengok kanan, fokus. Pas 70 tahunnya Barsisa selesai, lihat di belakangnya ada seseorang ikut ibadah, ikut zikir. Assalamualaikum, wahai di sana. Maaf, tadi saya tidak menjawab salam dan panggilanmu karena aku sedang ibadah kepada Allah. Kemudian setan putih mengatakan tidak apa-apa. Wahai di sana, kau kesini mencari apa? Saya mencari guru yang bisa mengajarkan saya tentang ibadah kepada Allah yang baik. Diajar. Kemudian turun dari tempat ibadahnya Barsisa, dibawa pulang, ngobrol. Kemudian selesai itu sharingnya, tanya jawabnya. Kemudian Barsisa dalam 1 hari lagi naik ke kuil ibadah lagi. Kata setan, wahai Barsisa, saya mau ikut. Kalau betul mempersiapkan waktu dan ketulusan kamu mau ikut, ayo ikut zikir lagi. Ternyata lama kelamaan Barsisa tidak mau pisah dengan setan putih, menggodanya dengan luar biasa. Suatu hari iblis pamitan pada Barsisa, wahai Barsisa, saya istirahat dan pulang dulu ke rumah saya. Begitu setan putih pulang, dia masuk ke wilayah tempat kerajaan. Di sini zaman ada raja memiliki putri yang cantik. Setan putih masuk ke dalam tubuhnya sehingga sang putri cantik anak raja ini gila. Gila berhari-hari nyari orang pintar untuk mengobati, dan orang pintar untuk mengobati, orang yang bisa mendoakan untuk mengobati, tidak ada yang mempan. Kemudian setan putih keluar dari tubuhnya sang putri, lapor pada sang raja. Sang raja, kiai dan ulama di sini tidak ada yang bisa mengobati putri sang raja, kecuali orang yang bisa membantu cuma satu. Siapa itu? Namanya Kiai Barsisa. Masuk lagi ke dalam tubuhnya putri, gila lagi. Terus akhirnya sang raja melanjut menerima usulan daripada setan putih, dibawa ke tempat Barsisa. Sampai masuk ke tempat Barsisa, kemudian apa? Setan putih keluar lagi dari tubuhnya, lapor, wahai Kiai, ini ada anak raja yang tidak sembuh dari gilanya. Terus tolong diobatin oleh Kiai Barsisa, sembuh. Begitu sembuh suruh bawa pulang. Wahai kawan, tolong dibawa pulang, udah sembuh. Kata setan iblis, wahai Barsisa, bagaimana kalau perempuan ini anak raja ini titip di sini? Kalau nanti kalau di rumah dibawa pulang belum aman, nanti gila lagi di sini aman dulu, kira-kira setahun. Tadinya menolak Barsisa, tapi begitu dikasih alasan dengan setan putih, diterima. Seminggu, 2 minggu, terus Barsisa ada di tempat ibadahnya. Suatu hari putri raja tadi lewat di depan ibadahnya Barsisa dengan kondisi pakaiannya separuh, artinya apa? Naik
roknya ke atas, ya, dengan bentuk postur yang menarik. Barsisa sampai berhenti ibadahnya. Nah, setan itu bisikin oleh iblis, bisikin Barsisa. Luar biasa cantiknya putrinya sang raja. Oh iya. Bagaimana kalau kita deketin nama Tuhan? Oh, kamu aja aman, saja yang menarik. Jadi bersahabat. Ajarin supaya dia ngerti, supaya ngerti baca-bacaan zikir, diajari dulu lama-lama, artinya terpaut serba sisa. Setan lagi bisikin lagi, ngobrol lama serba sisa. Bagaimana kalau malam nggak ada orang? Lakukan mengadakan hubungan suami istri. Jangan, dosa itu dalam mata nggak ada orang. Apa yang terjadi? Melakukan hubungan suami istri, perbuatan zina. Begitu zina, kira-kira sudah 4 bulan kelihatan perutnya apa Pak? Hamil. Setan bisikin lagi, Pak Kiai gimana ini? Ini sang putri sudah hamil. Terus gimana ini nanti kalau ketahuan? Setan langsung bisikin lagi, langsung vonis. Bagaimana kalau dibunuh saja? Terus nggak ada tahu nanti keluarganya bagaimana? Bilang saja kena wabah, anggaplah kena corona, nggak boleh tengok. Dibikin rekayasa. Sekarang kan lagi rame-rame rekayasa. Iya. Sambu sampai sampo itu. Banyak rekayasa. Benar. Kemudian dengan bujuk rayuannya setan ini, Barsisa melakukan, dibunuh dan dikuburkan di tempat yang sangat tinggi. Kira-kira orang itu tidak bisa menjangkau. Kemudian setelah dikubur, setan pamitan nama Barsisa. Kiai, saya permisi dulu. Oh iya, tapi jangan cerita-cerita. Enggak, cerita-cerita tenang aja. Saya tenang aja akan tetap membantu dan melindungi Pak Kiai. Setan diajak kerjasama, ya itulah. Kemudian pulangnya kemana? Ke tempat wilayah kerajaan yang putri tinggal situ. Dinyampaikan pada sang raja, putri bapak telah meninggal. Kenapa? Sudah dikubur oleh siapa? Oleh Barsisa. Kata Barsisa bahwa anak bapak kena wabah yang tidak bisa ditengok oleh siapa. Udah, itu kuasa keadaan itu udah tenang. Dia yang menyampaikan, dia yang membuka. Begitu tenang, diumumkan, raja mengumumkan, wahai para prajurit, putri saya telah meninggal. Saat titipkan di Barsisa karena kena wabah tidak perlu ditinggal. Setan putih bisikin lagi, wahai sang raja, cobalah sekali-kali tengok apa ya bahwa putri bapak itu meninggalkan wabah. Tengok bersama-sama. Rupanya Barsisa luar biasa ketakutan. Barsisa menyampaikan bahwa putri bapak kena ini, kena wabah, kena tau dan macam-macam. Bisikan lagi iblis, sang raja, jangan dengar omongannya. Bagaimana bongkar kuburannya? Akhirnya raja diikuti juga. Apa kata setan tadi? Dibuka, ternyata ada borokan ilahi. Maka Barsisa ditangkap dan disiksa, kemudian digantung. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Begitu digantung, setan putih di hadapannya. Wahai Barsisa,
tundukkan kepalamu kepada saya akan menolong dan melepasmu dari gantungan itu. Akhirnya diambilkan 3 kali ke setan murtad. Maka naudzubillah, murtad kepada si setan. Itulah tipu daya. Bapak-bapak melihat kisah ini dan bagaimana tipu daya setan, apa yang kita hadapi yang untuk mencegah kita ini jangan sampai kena tipu daya setan. Pertama, apapun yang kita lakukan ibadah kepada Allah pertama dan ikhlas. Min ibadika sholihin. Setan tidak akan bisa mengganggu orang-orang yang ikhlas ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa ibadaka sholihin, illa ibadaka mukhlasin, kecuali ibadah orang-orang ikhlas. Hati-hati. Ini dalam surat Al-Hijr. Ini ayat 39 dibuka. Rabbi qala rabbi awaitani. Baiklah Tuhan, kalau saya ditangguhkan untuk masuk neraka nanti, berikan kesempatan saya. Urusan-urusan dunia ini saya indahkan untuk orang yang ada di muka bumi. Kecuali illa ibadaka sholihin, kecuali orang-orang yang ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhlas itulah kunci daripada segala diterimanya amal ibadah kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu ketika ngaji dari rumah, niat Bismillahirrahmanirrahim, niat saya menuntut ilmu. Ujungnya apa? Karena udah titik. Kalau udah sebut karena Allah, iblis, setan, apapun bentuknya tidak akan mengganggu kita. Kita mau sholat, niat saya sholat karena Allah. Kita mau zakat, zakat karena Allah. Zakat itu adalah berat sekali. Sedekah itu berat sekali. Karena ada bagian harta yang kita kurangi. Kita punya uang 1 juta, ambil 100, kadang-kadang kita hitung-hitungan. Betul nggak? Nah, saudara, kalau di 100.000 sama dia, kegedean nggak ya? Kegedean nggak? Itu bisikan nggak? Kegedean nggak ya 100.000 sama dia ya? Hitung-hitung, mikirnya panjang lagi. Akhirnya nggak jadi, masukin kantong, ambil sebelah kanan. Ketemunya 2.000 yang lecek, yang sudah sobek tengah. Kasih. Sodako itu berapa saja, yang penting itu mau 100.000 kalau ikhlas kasih, Allah ganti. Sodako itu tidak pernah yang namanya kurang, justru nambah. Sodako adalah perbuatan, sodako itu perbuatan yang benar. Ngasih, kalau udah nyata dalam hati 100, keluarin 100. Memang berat sekali. Kadang-kadang kita hitung-hitung itu kurang nanti. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, tontonan sama tuntunan itu mahalan mana? Tontonan sama tuntunan mahalan mana? Tontonan. Ini nggak berani ngomong, nih takut salah. Tontonan sama tuntunan mahalan mana? Tontonan, nonton kalau bayar mahal. Tontonan dan tuntunan mahalan mana? Tiketnya mahal. Tontonan sama tuntunan mahalan mana? Tontonan, tiketnya mahal. Tontonan. Tiket. Nonton bola berapa itu tiketnya? Berapa tiketnya? Konser. 2 juta paling depan. 2 juta. 1,5 juta tengah. 200.000 ujung. Jadi kalau nonton nggak beda kurang yang nonton protol itu. Tapi kalau tuntunan masal gratis. Murah apa mahal? Alamat palsu sama alamat benar mahal mana? Alamat palsu. Alamat palsu tuh lihat tuh. Artisnya dapat miliaran. Kalau alamatnya benar, tapi tidak dibutuhkan keikhlasan. Beberapa aja kita nggak lihat. Para ulama kita, para guru kita, para ustaz kita menyampaikan satu ilmu tidak mengharapkan sesuatu. Ya, ikhlas. Dikasih terima, nggak dikasih nungguin. Ya nungguin apa? Ya nungguin mau, bukan itu. Ya. Berapa aja? Bismillah.
Kemudian untuk mengantisipasi kita jauh dari godaan setan adalah istiqomah. Istiqomah ini berat. Fastaqim li rabbihim, istiqomah pada Tuhan. Apa yang kita lakukan kebaikan-kebaikan. Kita istiqomah ngaji. Kita istiqomah datang Masjid Nurul Jihad, sholat subuh berjamaah, istiqomah. Dan hati kita ini jangan sampai lupa. Jangan sampai sedikit pun lubang kecil dimasukin oleh angan-angan yang berkepanjangan. Yang ketiga adalah banyaklah berzikir kepada Allah. Ya. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi taqra fi suratil Baqarah. La taj'alu buyutakum, jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Masya Allah. Di rumah, Pak, seperti kuburan gimana? Rumah saya pada lampunya, Pak. Iya, lampu terang. Tetapi secara batinnya, rohaninya rumah itu kosong kalau tidak buat zikir. Maka Rasul mengatakan, nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumah-rumah kalian bisolati dengan sholat, wa qiraatil Qur'an dan baca Quran supaya tenang, yang penghuninya tenang. Karena di dalam setiap tempat itu ada namanya penghuni jin kafir. Kecuali rumahnya orang muslim, tidak ada penghuni orang muslim kecuali jinnya muslim. Dan doa dan ayat yang bisa menghancurkan setan itu adalah satu, ayat kursi. Jangan lupa kita melupakan baca ayat kursi. Setan paling takut dengan ayat kursi dan paling merasa resah dengan baca orang-orang yang baca ayat kursi. Dia yang ngajarin sendiri loh setan. Setan aja ngajarin. Pernah terjadi di zaman apa? Abu Hurairah disuruh oleh Rasulullah SAW, ya Abu Hurairah, kamu tunggu itu kuda gandum untuk zakat. Ditungguin oleh Abu Hurairah. Tengah malam datang ada seorang laki-laki mengambil, mencuri, ditangkap oleh Abu Hurairah. Engkau akan saya laporkan kepada Rasulullah. Jangan, wahai khalifah, saya orang miskin dan keluarga kurang miskin. Abu Hurairah mengambil pikiran positif. Betul, ini orang miskin dan dilepas. Paginya lapor pada Rasulullah, wahai Abu Hurairah, apa yang terjadi semalam? Ya, saya menangkap pencuri. Kemudian pencurinya bagaimana? Saya lepas. Dia apa katanya? Saya miskin dan keluarga saya membutuhkan untuk makanan. Apa jawab Rasulullah? Itu pembohong. Itu bohong. Ntar malam datang lagi, tungguin. Itu Rasulullah sudah mengatakan nanti malam datang lagi. Begitu ditungguin, jangan ketat, datang lagi betul. Ngambil gandum, ditangkap lagi. Besok pagi saya laporkan kepada Rasulullah. Jangan wahai khalifah, keluarga saya membutuhkan, saya termasuk orang-orang miskin. Dilepas lagi. Begitu dilepas, paginya Abu Hurairah ketemu pada Rasulullah. Wah, Abu Hurairah, apa yang terjadi semalam? Pencuri betul ya Rasulullah, apa yang kau katakan? Dia balik lagi membawa gandum. Tapi saya lepas. Kenapa? Dia mengaku diri seorang miskin dan keluarganya. Itu bohong. Nanti malam datang lagi, tungguin. Ditunggu lagi itu belum. Lebih ketat lagi penjagaan. Begitu ditungguin, datang lagi. Ketangkep yang ketiga, ketangkep lagi. Besok pagi saya laporkan engkau pada Rasulullah. Jangan kali
Khalifah, saya masih banyak orang-orang miskin di keluarga saya dan saya termasuk orang miskin. Kalau ini nggak ngambil ini, saya nggak bisa makan. Enggak. Besok saat pagi saya temukan Rasulullah. Semakin takut, semakin gemetar. Kemudian apa setan itu berbalik? Wahai Abu Hurairah, wahai Khalifah, jangan lapor kepada Rasulullah, tapi maukah kau saya ajarin satu ayat yang bisa menghancurkan setan ketika mau tidur? Pikiran Abu Hurairah positif, ini manusia. Apa itu? Bacalah ayat kursi menjelang tidur. Kemudian dilepas. Begitu dilepas, akhirnya Abu Hurairah lapor kepada Rasulullah. Wahai Abu Hurairah, apa yang terjadi semalam? Saya menangkap pencuri yang sama. Kemudian saya lepas. Begitu saya sampaikan, besok pagi kau akan saya lapor kepada Rasulullah. Dia semakin takut ya Rasulullah. Terus dia mengajarkan saya untuk baca ayat kursi untuk menghancurkan setan dan iblis. Rasulullah menjawab, apa yang disampaikan itu betul walaupun dia seorang pembohong. Terus tahukah Abu Hurairah yang kau tangkap kau 3 kali? Itulah jelmaan setan. Setan itu ngajarin ayat kursi juga pada Abu Hurairah. Ya senjata dikasih bahwa setan itu takut dengan ayat kursi. Makanya kalau menjelang tidur baca ayat kursi. Kalau nggak bisa ayatnya ya kursinya taruh di samping. Ya. Kalau ada maling ambil kursi. Orang ayat kursi sekian tahun tuh nggak apa gitu ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm. Baca itu ayat kursi. Ya. Itu ayat tertua untuk melawan kebinasaan, kejahatan setan. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, waktu sudah semakin siang. Mudah-mudahan tausiah di pagi hari ini kita mampu mengatasi tipu daya setan dan kita pun jangan sampai tertipu oleh tipu daya setan. Bacalah selalu a'udzubillahi minasyaiton, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Maka ketika ada anak kecil yang diakikah itu aja Pak. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dipegang kepalanya. Bukan Pak. Bukan apa nih? Dada. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Jadi kalau ada acara akikah, bayi itu dipegang dadanya baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Makanya bayi kalau baru lahir diazan man wulida mauludun fa'adana yumna wa qamal yusra lam taqulu usub. Jadi penting. Yang ada hadisnya nih. Ya. Bayi begitu lahir diazannya ada hadisnya. Barang siapa melahirkan seorang bayi fa'adana yumna maka diazankan telinga kanannya. Wa qamal yusra dan diikomakan telinga kiri. Lam taqulu Ummu Sufyan maka terhindar dari gangguan setan namanya Ummu Sufyan. Setan itu ada namanya, ada Ummu Sufyan, ada Hamzah, ada Arun dan segala macam, ada 11 macam nama. Dan satu nama ini dipunya prajurit. Setan satu nama setan punya prajurit. Ummu Sufyan satu nama Ummu Sufyan punya prajurit. Anak buahnya banyak. Nah Ummu Sufyan itu identik adalah setan penggoda anak kecil. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kalau melihat anak kecil yang suka ketawa sendiri, ada nggak? Suka nangis sendiri, ada nggak? Ketika ketawa sendiri dia menampakkan dan wujud muka yang baik. Dari Jepang. Ada sebagian yang datang itu adalah malaikat. Ada sebagian yang datang itu adalah jin muslim. Suatu hari bayi itu menangis, nggak berhenti.
Itu ada satu hal yang gaib menampakkan diri dengan wujud muka yang jelek. Maka cepat-cepat didoakan, mudah-mudahan bayi-bayi itu bisa diselamatkan dengan doa kita. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang diselamatkan oleh Allah dari godaan setan, dan kita diselamatkan oleh Allah dari kesesatan setan, sehingga kita selamat untuk tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap patuh dan taat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia hingga akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakir hamdan hamid. Hamdan yafi ni'amahu wa yafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa idhali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim yassir umurana wa hasil maqasidana waqsif kurubana waslih data bainina. Ya Allah ya Rahman ya Zat yang Maha Pengasih, dengan kasih-Mu ya Allah berikan kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa membawa syafaat dunia syafaat akhirat ya Allah, dan kalimat-Mu yang sempurna. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah, dan kalimat yang sempurna ya Allah dari gangguan dan godaan setan yang terlarang. Ya Allah, selamatkan kami dari kejahatan dan kesesatan setan dan iblis ya Allah. Ya Allah, berikan kami nur-Mu ya Allah, cahaya-Mu ya Allah dalam hati kami ya Allah, agar kami selalu melihat apa yang Kau perintahkan, agar kami selalu melihat kebenaran, agar kami melihat apa yang Kau anjurkan ya Allah, sehingga kami mendapatkan rahmat-Mu dan mengharapkan syafaat Rasulullah SAW. Ya Allah, pada pagi hari ini kami menuntut ilmu di Masjid Nurul Jinan ya Allah. Berikan keberkahan dalam rumah tangga ya Allah. Berikan keberkahan dalam umur kami ya Allah. Berikan keberkahan rezeki kami ya Allah. Berikan keberkahan dalam usaha kami ya Allah. Engkau adalah rezeki yang kami harapkan ya Allah, rezeki yang halal, yang gampang, yang mudah ya Allah, dengan pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami sebagai hamba-Mu yang selalu bersyukur jika Kau memberikan nikmat pada kami. Ya Allah, jadikan kami selalu hamba-Mu yang sabar, yang tabah ketika Kau menguji pada kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau cabut nyawaku sebelum Kau menerima taubatku ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar, Wahai Zat yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa para guru-guru kami ya Allah, dosa para saudara kami kaum muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya Allah. Ya Allah, Allahumma ya Allah, nafi ulumana nafi ulumana wa barik hayatana wa ausi arzaqana wa khtim lana bi husnil khatimah. La ilaha illallah, sama-sama. La ilaha illallah. La Walhamdulillah.